Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelum kita lanjutkan pada topik pembahasan diseminasi budaya positif, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Musnalitin MPD, dan tenaga klasik saya, Ibu Egi, Sarjana Agama MPD. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang budaya positif, marilah simak bersama-sama pembahasan topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir pada kelas hari ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri yang bisa. Sebelum memulai kegiatan, ada kalanya lebih ditunggu kita mendengarkan arahan sedikit dari Ibu Kepala. Para Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia yang telah diberikannya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita berkumpul yaitu mendengarkan, menyimak mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Permatasari SPD yang merupakan CGP Angkatan 11 SD 16 Campago Ibu Bukit Tinggi. Nah, bagaimana budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indah nanti, mari kita dengarkan bersama. Semoga apa yang disampaikan Bu Indah bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan sambutannya di awal. Untuk mempersingkat waktu, baiklah Bapak dan Ibu semua, kegiatan pada siang hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Indah Permatasari. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya karena hari sudah menunjukkan hampir ke sore hari, kepada Bapak dan Ibu supaya meningkatkan lagi semangatnya supaya tidak ngantuk, tidak lapar, silakan berdiri dulu sebentar Bapak dan Ibu. Kita hanya bermain konsentrasi. Caranya adalah permainannya yaitu si gajah, si ular, si cacing, dan si semut. Kalau si gajah itu ukurannya bagaimana Bapak Ibu? Besar. Kalau semut? Kecil. Kalau ular? Panjang.
sudah menyebutkan kata nama hewan, Bapak dan Ibu sebutkan dan gerakkan langsung tangannya. Ya Bapak Ibu. Si gajah. Besar. Si semut. Kecil. Si ular. Si cacing. Ya hebat Bapak Ibu semua. Sekarang itu baru tes awal, konsentrasi. Nah begini sekarang ini adalah permainan sebenarnya. Oke, kita mulai. Si semut. Bos kecil. Kita konsentrasi ya Novel ya. Bapak sudah minum. Kita ulang lagi. Si semut kecil. Oke, si ular. Si gajah. Cacing. Cacing. Ya, kamu hebat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Lihat silakan duduk kembali. Semoga Bapak dan Ibu suasana hatinya sudah bergembira lagi sekarang untuk menyambut kegiatan kita sore hari ini. Baiklah, sebenarnya dalam budaya positif itu ada 8 konsep inti yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, fungsi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segala institusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar, yang mengacu kepada disiplin diri. Sementara disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih besar. Yang ketiga, nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contoh nilai kebajikan yang diambil di sini adalah 3 buah. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, Ibu Primarius Program atau PIP, dan keterampilan hidup. Budaya positif berikutnya adalah yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu tentu memiliki kebutuhan dasar, di mana segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita agar dapat terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu sandang, pangan, dan papan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Di sini terbagi atas 2, yaitu ada ekstrinsik dan intrinsik. Untuk ekstrinsik ini menghindari ketidaknyamanan teman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara yang intrinsik berasal dari dalam, ini tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan berikut ini adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati. Sementara restitusi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai
sebagai pemantau dan sebagai manajer. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada permasalahan di mana kasusnya ialah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bisa memberikan contoh. Kalau kita sebagai penghukum, jika kita menemui siswa seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada Bapak yang bisa memberi contoh. Ya, Pak Jeki, silakan Pak Jeki. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, kata Pak Jeki, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah sebagai posisi penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, bisa dilakukan dengan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu supaya kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Kira-kira ini adalah bentuk dari kalimat yang membuat siswa itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Sekali ini saja, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Agak terasa adem. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang kelima, sebagai posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kalimat posisi kontrol ini, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kalimat mana yang terasa enak untuk didengar oleh kita sebagai seorang dewasa? Manajer. Nah, coba kita bayangkan kalau seandainya kita coba kasih kalimat ini. Misalkan Bu Ovel terlambat. Hormat bendera selama 1 jam. Kenapa terlambat? Ibu tidak terima. Dengan nada seperti itu, apakah kita rasanya kita bisa menerimanya, Bapak dan Ibu? Tentu kita akan merasa jengkel ya. Jadi kalau kan sebagai penghukum itu ciri-cirinya ialah pasti sebagai penghukum itu kita menggunakan kata-kata dengan bernada yang keras. Nah, kalau sebagai posisi manajer, pasti kata-kata itu kita keluarkan pasti kata-kata yang lembut yang menyentuh hati siswa. Kira-kira nyamannya siswa itu di posisi mana? Tentu kita sebagai gurunya pasti tahu karakteristik anak kita ya Bapak dan Ibu. Bunda. Ya, silakan Pak Jeki. Izin Bunda. Mungkin kalau dalam satu permasalahan, anak ini sudah sering melakukan kesalahan yang sama. Ya. Lalu pada suatu ketika kita langsung memberikan hukuman seperti itu. Contohnya dia setiap hari Senin dia terlambat. Sudah sering ditegur. Kemudian mungkin sudah 3 kali atau sampai 10 kali dia masih terlambat. Kita sampaikan seperti ini. Umpamanya, Ovel, kamu sekarang hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah itu termasuk sebagai penghukum? Dia sudah nasihati sudah berapa kali ini? Senin hari ini sudah nasihati. Senin besok sudah kita hadapi mungkin dengan manajer, dengan teman, merasa bersalah, teman tahu. Kemudian tapi tetap ini laksanakan. Kemudian kita kasih seperti itu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah kita termasuk sebagai penghukum? Kalau dari yang Bapak Jeki sampaikan, ya tentu itu masih tetap sebagai penghukum karena kita dengan keterlambatannya kita memberikannya hukuman hormat kepada bendera. Walaupun sebelumnya kita sudah melakukan posisi kita sebagai manajer nampan, sebagai pemantau nampan, terus kita langsung saja ke posisi sebagai penghukum, tetap posisi penghukum. Cuma sebagai seorang guru, ya kita harus banyak bersabar, ya Pak Jeki. Ya. Perangai anak-anak itu banyak macamnya. Ya Novel, mungkin sedikit yang pindah ya. Mungkin dari kegiatan ini kalau memang kasusnya anak-anak hormat bendera ini karena dia berulang kali kata Mbak kita dia sering berulang kali mereka untuk melakukan kesalahan yang sama, misalnya dalam atribut Senin sekarang 3, besok tinggal lagi. Mungkin kita tidak bisa manajer secara kita saja. Mungkin kita perlu dengan orang tuanya, pemanggilan orang tua. Kenapa anaknya tidak memakai pakaian seragam lengkap? Dengan orang tua ke sekolah mungkin bisa jadi perubahan anaknya bisa ada begitu. Kalau memang dari kita saja sendiri di sini menyebutkan bahwa peserta mungkin tidak bisa solusinya seperti itu, kita lakukan solusi yang lain dengan memanggilkan orang tuanya. Mungkin tidak sampai pula dengan hormat bendera selama 1 jam. Iya, terima kasih, setuju dengan pendapat Bu Ovel. Kita kasih tepuk tepuk keren. Tahu Bapak Ibu tepuk keren? Tahu? Enggak. Dang prok prok, ding prok prok prok, dung prok prok prok. Wow, keren. Wow, keren. Coba jempol sama Bu Ovel. Bisa ya Bapak dan Ibu ya? Ayo kita coba. 3, 4. Dang.
sudah memberikan reward kepada hotel. Sekarang Iya. tidak boleh memberi reward tadi. Gimana misalnya? Ya Pak Jeki, kalau reward itu kan tidak hanya penghargaan berupa barang dan benda, tapi berupa kata-kata, ucapan, perbuatan pasti sangat menghargai orang. Berarti kata reward ini Banyak namanya, ya Pak Jeki. Ya. Baiklah, selanjutnya. Sekarang untuk pemantapannya, posisi kontrol apakah aku yang bisa bantu menjawab? Mungkin Bapak Vira bisa menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. merasa bersalah. Ya Pak Vira. Iya. Iya salah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, merasa Itu bersalah. posisi kontrolnya yang mana tuh Pak Vira? Pernah ada kecewaan. Mungkin Bu Lina bisa, Bu Lina? Membuat rasa bersalah. Ya, posisi kontrolnya ada di mana itu Bu Lina? Membuat rasa bersalah. Iya. Yang pertama. Rasa bersalah. Ya. Oke, kita kasih tepuk wow untuk Bu Lina. Bagaimana Bapak dan Ibu? Oke, Tepuk wow. Tepuk wow lagi. W. Tadi kan kasih ini. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Kalau R. Wow, keren. Wow, keren. Untuk aja kita juga belum dikasih. Nah, lagi kalau kita naik kasih kelas pesan. Iya. kalau naik kelasnya udah. Banyak tidak mau kasih reward. Ya, nanti kalau yang mau kita lanjut saja Bapak Ibu. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Ini posisi kontrol berada di posisi mana ya? Hukum. Hukum sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajerial. 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 Ya. Ayolah lakukan Teman. Bapak dan Ibu ya. Teman. Ya, berarti Bapak dan Ibu sudah paham yang akan disampaikan oleh Ibu ya. Tepuk sancep dulu. Nah, yang ketujuh keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada ciri-cirinya. Yang pertama itu bersifat abstrak. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Ini rasanya sudah sering kita bikin kelas ya Bapak dan Ibu. Kalau dulu namanya kan kesepakatan kelas, tapi sekarang ganti namanya keyakinan kelas agar lebih mendalam bagi para siswa kita. Nah, itu adalah contoh pembentukan keyakinan kelas yang diterapkan di kelas. Nah, yang kedelapan, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan siswa. Yang ketiga ialah menanyakan kesepakatan atau keyakinan siswa. Nah, ini dia ada 3 tahapannya, di mana pada 3 tahapan ini menggunakan segitiga restitusi adalah dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Nah, sebagai akhir kata untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong yang menuntun murid sebagai insan yang mandiri, beretika dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar hari ini kita dapat membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar poin Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku santian tidak. Aku sendiri. Aku sewa. Pemusan ya. Ampu suwo. Ampu kida. Duo ampu. Santian. Halo Adifa. Adifa tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Apa ada nggak alasannya Adifa punya kesalahan sehingga ibu panggil Adifa ke sini? Ya, jadi 2 hari ini diperhatikan Adifa nggak ngerjain tugas, benar nak? Iya. Kenapa Adifa tidak bikin tugas? Adifa bisa di rumah
ada belajar. Kita sebagai pelajar kalau ada tugas diberikan, apakah kita harus mengerjakan? Boleh nggak kita nggak mengerjakan tugas? Berarti Diva nggak bertanggung jawab ya? Nah, Diva untuk kedepannya Diva mau mengerjakan tugasnya lagi. Diva ingat nggak keyakinan kelas kita untuk mengerjakan tugas itu harus bagaimana? Oh iya, jadi kita itu mengerjakan tugas harus ditentukan tepat waktu. Ya iya begitu keyakinan kelas kita. Menentukan tugasnya bagaimana? Waktu, tepat waktu. Ya, lain kali Adifa jangan diulangi lagi ya. Ya, terima kasih anak ya. Nah, Adifa udah boleh pulang. Assalamualaikum. Ya, Farid, Adifa dapat laporan kalau Farid sudah beberapa tahun nggak kenapa Adifa nolak semuanya. Ada nggak kesalahan sepeda jam 8 ya, ya, jadi 2 hari ini diperhatikan Adifa tuh. Kenapa rasanya datang jam 8? Kenapa Adifa tidak bikin tugas? Ketiduran Farid. Kenapa tidurnya jam 8 malam? Adifa bisa jam 1 udah belajar, akan di rumah. Kita sebagai pelajar kalau ada tugas diberikan apa PHP? Ya kan? Boleh nggak nak? Boleh nggak kita nggak mengerjakan tugas? Paham? Tapi suka berarti dia tanggung jawab ya. Nah, saya juga bertanggung jawab kalau ada tugas lagi. Kita ingat nggak keyakinan kelas kita kan? Paling dalam kita harus sekolah. Sesuai keyakinan kita apakah boleh? Oh iya, jadi kita itu apa keyakinan kita udah sama sekolah bagaimana dapat uang?